warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat, amin. Oke teman-teman, selalu stay at home, jangan mau keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Dan kalau misalnya harus banget wajib keluar rumah, jangan lupa untuk patuhi 3M, pakai masker, cuci tangan, sama jaga jarak, oke? Oke, pada kesempatan kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk belajar logika matematika, khususnya mengenai pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Nah, ini dia. Ini akan kita pelajari pada hari ini. Ada pernyataan tunggal, ada juga pernyataan majemuk, ada negasi pernyataan tunggal, ada juga negasi pernyataan majemuk. Oke, sebelum bahas mengenai pernyataan tunggal ataupun pernyataan majemuk, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu pernyataan? Apa ya pernyataan itu? Ada yang udah tahu apa itu pernyataan? Next. Yap, ini dia definisi pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja, dengan kata lain tidak sekaligus kedua-duanya. Jadi pernyataan itu adalah kalimat yang memiliki nilai, mau itu nilainya benar ataupun mau itu nilainya salah, asalkan bukan nilainya benar salah. Kalau itu bukan termasuk pernyataan ya. Pernyataan itu kalimat yang mempunyai salah satu nilai aja dari benar atau salah. Nah, di sini aku udah punya 5 contoh kalimat ya, bukan 5 contoh pernyataan. 5 contoh kalimat yang ada sebagian termasuk pernyataan, ada juga sebagian yang enggak termasuk pernyataan. Nih, kita telah bareng-bareng mana sih kalimat yang termasuk pernyataan dan mana kalimat yang enggak termasuk pernyataan. Oke, kita yang nomor 1 dulu yang ini. Fanny belajar bahasa Inggris. Aku pakai nama aku sendiri ya, nggak apa-apa ya. Nah, Fanny belajar bahasa Inggris ini merupakan pernyataan. Mengapa pernyataan? Karena ini dapat bernilai benar ataupun dapat bernilai salah. Jika Fanny memang sedang belajar bahasa Inggris, berarti ini adalah bernilai benar ataupun sebaliknya. Jadi ini merupakan pernyataan ya. Pernyataan. Nah, lalu nomor yang kedua ada 5 kali 5 sama dengan 25. Ini sebetulnya bukan kalimat, hanya saja memang memiliki nilai dan ini adalah bernilai benar. 5 dikali 5 kan 25 ya. Berarti ini merupakan pernyataan. Oke, sekarang nomor yang ketiga, apakah sudah makan? Dan bisa teman-teman lihat di akhir kalimat ini ada simbol tanda tanyanya, berarti ini merupakan kalimat tanya yang sudah pasti bukan pernyataan. Nah, ini di bawah juga nomor 4 ada 5x plus 5y kurang dari 7. Ini juga bukan termasuk pernyataan. Kenapa bukan termasuk pernyataan? Karena kita belum tahu nilai dari variabel x dan variabel y-nya ini berapa. Jadi belum ada nilai benar atau nilai salahnya. Jikalau kita nilai x dan nilai y-nya ini udah diketahui, mungkin ini adalah pernyataan. Tapi berhubung ini nilai X dan nilai Y-nya belum diketahui, jadi mohon maaf, ini adalah bukan pernyataan. Nah, sekarang yang terakhir, kalimat yang terakhir. Maryam suka coklat atau kue? Ini sudah termasuk pernyataan ya teman-teman. Kenapa? Karena ini dapat bernilai benar juga dapat bernilai salah. Maryam
Mungkin bisa benar karena ia suka coklat dan kue, ataupun bisa salah. Jadi ini termasuk pernyataan. Oke, sudah paham ya teman-teman dan sudah bisa membedakan mana pernyataan dan mana yang bukan pernyataan. Sekarang kita masuk ke pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Nah, ini dia. Jadi, pernyataan itu dibagi menjadi dua. Pernyataan dibagi menjadi dua. Ada yang tadi sudah aku sebutkan, ada pernyataan tunggal, ada juga pernyataan majemuk. Nah, apa sih definisi dari tiap-tiap pernyataan ini? Pernyataan tunggal itu adalah apa? Ayo. Pernyataan tunggal adalah pernyataan yang berdiri sendiri atau tidak mempunyai kalimat penghubung. Berarti kalau pernyataan majemuk mempunyai kalimat penghubung ya. Ini bukan kalimat penghubung sih, ini kata penghubung. Nah, contohnya nanti ya teman-teman, setelah aku menjelaskan definisinya. Sekarang kita ke pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Sekarang kita ke contohnya ya. Untuk contoh pernyataan majemuk nanti ada part khususnya. Sekarang kita ke pernyataan tunggal dulu. Oke, aku akan kasih lihat contoh pernyataan tunggal. Aku akan kasih 2 contoh aja. Contoh yang pertama, contohnya yang tadi, kalimat yang tadi. Penny belajar bahasa Inggris. Ini merupakan contoh pernyataan tunggal. Mengapa? Karena dalam pernyataan ini, dalam kalimat ini tidak ada kata hubungnya. Jadi hanya Penny belajar bahasa Inggris dah. Di situ nggak ada kata hubung lain, tidak ada kalimat tambahan lain gitu. Jadi ini dikatakan sebagai pernyataan tunggal. Lalu yang kedua ada contoh 5 dikali 5 sama dengan 25. Ini sebetulnya bukan kalimat, tapi ini adalah termasuk contoh pernyataan tunggal. Jadi tidak ada kata hubungnya ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke nilai kebenaran dari pernyataan tunggal. Ini simpel banget. Pernyataan tunggal, nilai kebenaran pernyataan tunggal ini sudah pasti ya nilai kebenarannya. Aku akan langsung aja kasih contohnya supaya kalian juga gampang ngertinya. Contoh yang pertama, Contoh misalnya aku punya pernyataan P yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25. Ini 5 kali 5 itu hasilnya berapa sih? 25 bukan? 25 kan? Nah, berarti nilai kebenarannya adalah benar. Kita kasih nama benar. Oke, sekarang aku kasih contoh yang lain. Contoh keduanya, aku punya pernyataan Q misalnya. Pernyataan seperti ini. Minyak adalah benda padat.
Bener gak sih minyak itu termasuk benda padat? Bukan kan? Berarti nilai kebenarannya adalah salah. Seperti itu. Jadi, untuk menentukan nilai kebenaran dalam suatu pernyataan, tinggal lihat aja pernyataan itu benar atau salah. Itu memberikan pernyataan yang benar atau memberikan pernyataan yang salah itu simpel banget sih untuk menentukan nilai kebenaran pada suatu pernyataan, khususnya pernyataan tunggal. Oke, sekarang kita lanjut ke ingkaran ataupun negasi pernyataan tunggal. Apa sih ingkaran atau negasi itu? Ingkaran atau negasi adalah pernyataan yang menyangkal apa yang diberikan oleh pernyataan misalnya. Nah, biasanya ingkaran atau negasi ini selalu disimbolkan oleh ini dibacanya ingkaran P atau negasi P kayak gitu. Aku akan langsung kasih contohnya. Contoh, aku punya pernyataan P. Kayak gini bunyinya. Thailand termasuk negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, berarti negasi P-nya ingkaran atau negasi adalah pernyataan yang menyangkal. Menyangkalnya ini tolong di garis bawahi. Kita kasih warna menyangkal. Ini tolong diingat-ingat, menyangkal. Berarti jika pernyataan P-nya Thailand termasuk negara yang berada di Asia Tenggara, berarti kalau misalnya disangkal menjadi Thailand tidak termasuk negara yang berada di Asia Tenggara. Jadi seperti ini. Ini contoh dari lingkaran atau negasi pernyataan tunggal. Ini bisa teman-teman lihat juga di tabel yang aku kasih tunjuk. Jika P bernilai benar, maka negasi P-nya bernilai salah. Lalu kalau misalnya P-nya bernilai salah, maka negasi P-nya bernilai benar. Seperti itu. Jadi kebalikan ya. Kebalikan dari pernyataan awalnya. Seperti itu. Sudah cukup jelas untuk pernyataan tunggal. Sekarang kita akan ke pernyataan majemuk. Oke, di sini di pernyataan majemuk ada konjungsi, disjungsi, implikasi, diimplikasi. Apa ya? Ingat-ingat definisi pernyataan majemuk yang barusan, yang baru aja aku definisikan pas awal. Pernyataan majemuk adalah gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Nah, berarti konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi ini adalah kata hubungnya, teman-teman. Gimana sih cara pengaplikasiannya mungkin ya dalam pernyataan? Gimana ya? Kita satu-satu bahas ya, oke? Yang pertama akan kita bahas dulu mengenai konjungsi. Konjungsi apa sih itu konjungsi? Konjungsi adalah suatu pernyataan yang menghubungkan antara satu pernyataan dengan pernyataan lain
dengan kata penghubung dan. Nah, ini contoh simbol konjungsi ini. Lalu artinya konjungsi itu dan ya. Aku akan kasih lihat contohnya. Kita langsung ke contohnya aja biar teman-teman cepat paham juga. Contohnya aku punya pernyataan satu, aku punya premis satu, premis pernyataan ya. Misalnya Feni pergi berbelanja dan pernyataan duanya atau keduanya Feni membeli pakaian. Berarti conclusion atau konklusi atau kesimpulannya seperti ini konklusi. Feni pergi berbelanja dan jangan lupa kata hubungnya konjungsi dan membeli pakaian. Seperti ini. Jadi kita kan tadi juga definisinya adalah menghubungkan pernyataan dengan pernyataan lain menggunakan kata hubung dan. Nah ini pernyataan satunya. Pernyataan satunya Feni pergi berbelanja. Pernyataan duanya Feni membeli pakaian dan ini adalah dan di sini adalah sebagai kata hubungnya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke disjungsi. Ini simbolnya V. Kalau yang konjungsi simbolnya seperti N tapi ujungnya runcing, lebih ke segitiga. Kalau yang disjungsi ini V. Nah, kita akan apa sih disjungsi ini? Disjungsi adalah suatu pernyataan yang menghubungkan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain dengan kata penghubung atau. Kalau yang ini atau ya, kalau disjungsi itu atau. Terus diingat-ingat kata penghubung disjungsi itu atau. Kalau konjungsi itu dan, kalau disjungsi itu atau. Ini aku langsung kasih contohnya aja. Contohnya juga aku punya premis satu misalnya. Saya punya premis satu kayak gini, Fauzi menyukai baju merah. Premis duanya atau pernyataan keduanya, Fauzi menyukai baju hijau. Berarti conclusion, kesimpulan atau konklusinya, jangan lupa menggabungkan pernyataan satu, berarti Fauzi menyukai baju merah, kata hubungnya atau jangan lupa pernyataan keduanya hijau. Fauzi menyukai baju merah atau hijau. Seperti itu. Hijau. Nah, ini contoh untuk disjungsi. Sekarang kita ke implikasi. Implikasi itu apa? Implikasi sama aja definisinya. Suatu pernyataan yang menghubungkan
antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain dengan kata penghubung. Tadi di awal apa? Jika maka ya. Jika maka. Jika maka. Nah, ini untuk contohnya. Aku bakal kasih lihat contohnya. Contoh aku punya pernyataan misalnya. Pernyataan P. Ibu berangkat bekerja. Aku punya pernyataan lagi, pernyataan Q. Sandi sendirian di rumah. Maka conclusionnya atau konklusi atau kesimpulannya menjadi seperti ini. Jika, karena ini kata penghubungnya jika, maka berarti jikanya di depan. Jika ibu berangkat bekerja, maka Sandi sendirian di rumah. Sendirian di rumah. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh untuk implikasi. Karena kata penghubungnya jika maka berarti jikanya di depan dan maka menjadi yang menghubungkan yang menjadi menghubungkan pernyataan satu dengan pernyataan yang lain. Jika ini maka. Oke. Dan sekarang yang terakhir adalah diimplikasi. Kalau yang ini sudah aku siapkan contohnya ya. Ini ada contohnya itu. Ini pernyataannya dulu. Pernyataan dengan kata hubung jika dan hanya jika. Sama aja, definisinya cuman hanya berbeda artinya aja. Kalau misalnya implikasi tadi jika maka, kalau diimplikasi ini jika dan hanya jika. Contohnya seperti ini, aku punya pernyataan P, saya lolos SNMPTN UI. Q-nya nilai ujian saya sempurna. Berarti conclusion atau kesimpulannya adalah saya lolos SNMPTN UI jika dan hanya jika, ini kata hubungnya, jika dan hanya jika nilai ujian saya sempurna. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pernyataan majemuk itu adalah kata hubung. Poin utamanya adalah kata hubung. Jadi untuk menghubungkan pernyataan satu dengan pernyataan yang lain, untuk menghubungkan pernyataan tunggal dengan pernyataan yang lain, menggunakan kata hubung ini. Kata hubungnya ada 4, ada dan, atau, jika, maka, dan jika dan hanya jika. Ada konjungsi itu dan, disjungsi atau, implikasi jika, maka, dan diimplikasi adalah jika dan hanya jika. Oke teman-teman, sekian penjelasan pada kali ini mengenai pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk logika matematika. See you on next video. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.